Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Warga Nahdien, podcast yang diinisiasi oleh Lembaga Ta'lif wa Nasr Nahdlatul Ulama PWNU Provinsi Banten. Jangan lupa like and subscribe ya. Nah, alhamdulillah hari ini kita akan berbincang kembali dengan Kiai Haji Hamdan Suhaimi. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Kiai? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi lagi nih Kiai, bisa ngobrol kembali kan. Kalau kemarin Kak Gus itu kan kita ngobrol di Kiai Menjawab. Waktu itu masih ada pembahasan yang memang harus kita obrolin lagi Kiai. Kemarin kan terkait apa tuh ya, tarekat dan sejarah. Sebetulnya itu yang akan kita bahas nih coba hari ini Kiai. Tapi sebelumnya kita ganggu waktu Pak Kiai dulu nih ya, aktivitasnya hari ini. Yang tadi juga Kak Gus, Pak Kiai ini habis jadi pemateri. Iya. Langsung seminar nasional. Wah, subhanallah. Tadi ngeliat story Pak Kiai, pesertanya 920 orang itu. 2000. Masya Allah. Ring juga. 2000. Masya Allah Pak Kiai. Itu di Universitas Pamulang Pak Kiai. Itu depan tuh. Alhamdulillah nih dalam kesibukannya Terima kasih sudah kita menyempatkan hadir Pak Kiai ya. Ya, untuk NU mah tidak ada alasan untuk menolak. Masya Allah. Kalau kemarin pas hadir itu belum pasca, belum ini sekarang udah wisuda pascanya, udah MA sekarang. Oh iya, nggak apa-apa. Iya. Kapan lagi Kiai Hamdan Suhaimi MA. Nah. Dipakai nggak apa-apa. Oh, Yang penting yang harus dipakai kiai aja, Pak. betul. Kiainya yang harus dipakai. Kalau M aja mah gak apa-apa kali. Iya, seperti halnya William Shakespeare. What the meaning of name? Apa itu Pak Kiai Apalah artinya? artinya nama. Apa artinya nama? Kalau ya sekarang apalah artinya gelar. Yang penting pembuktian kerja intelektual kita apa manfaatnya untuk umat, maslahatnya untuk umat, dan juga kontribusinya atas negara ini apa betul. Itu yang penting. Tapi selama di kelas dosennya pada minder nggak? Apa tuh? Dosennya pada minder nggak Pak Kiai? Takutnya wah gitu kan ketemu Kiai Hamdan gitu. Siapa yang nggak tahu kalau di Banten kan gitu. Berarti kan bener Gus, ijazahmu pengabdianmu adalah ijazahmu. Betul. Itu kalau gelar cuma ijazah doang kan cuma kan, seperti pengabdiannya. Nah tadi Kiai ngomong-ngomong kita akan membahas terkait sejarah ataupun dengan perkembangan tarekat tuh. Kalau kemarin tuh kita kan bahas tentang sejarah Banten tuh Kiai kita itu waktu itu Kiai Ageng Tirtayasa ya, kalau tidak salah tuh Sultan Ageng Tirtayasa pembahasannya. Nah kalau di sini nih gimana sih Kiai pertama kali ataupun berkembangnya tarekat tuh masuk ke Banten awalnya itu gimana tuh Kiai? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini merupakan penjelasan dari pertanyaan Gus Ijam bahwa sesungguhnya tarekat di Banten itu diawali dari kedatangan seorang mursyid yang bernama Syekh Abdul Karim yang berasal dari Lempuyang Tanara. Beliau pulang dari Mekah itu pada tahun 1871 kalau nggak salah. 71. Beliau itu belum ditahbiskan sebagai khalifah dari tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah oleh maha gurunya yakni Syekh Khatib Sambas. Pulang beliau ke Tanara disambut oleh iring-iringan para ulama, para santri, warga dari Merak, Pelabuhan Merak, melewati jalanan Cilegon, kemudian Serang, kemudian ke Tanara. Sepanjang jalannya itu kanan kirinya orang Masya Allah. menyambut. Karena waktu itu jauh sebelum kedatangan sang Syekh ini, kabar itu sudah merebak. Jadi orang sudah mendengar, meskipun itu kabar burung, kan cepet tuh. Waktu itu belum ada telepon, belum ada apa. Belum ada WA tuh Kiai. Belum ada WA.
Tapi kabar burung yang cepat waktu itu. Tapi itu informasi itu menyebar lewat apa dulu? Iya, kabar burung itu dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Nanti bulan Sapar Kiai Abdul Karim mau pulang ke ke Tanara ke Banten ya. Nah, langsung tuh dari satu mulut ke mulut yang lainnya ditanya-ditain gitu. Nah, wajar ketika beliau turun ke Pelabuhan Merak saat itu, naik delman, sepanjang jalan itu umat berdiri berlawan-lawanan tengah pinggir jalan menyambut kedatangan beliau. Bentar pakai potong. Saya nggak, kalau Agus nggak, kurang tahu nih Abdul Karim ini. Nah, maksudnya yang membuat masyarakat cinta dan kagum sampai mau menyambut itu apa? Sampai segitunya. Karena beliau adalah pamannya Syekh Nawawi Oh, dan Syekh Nawawi sudah masyhur. Betul. Siapa yang memasyhurkan? Para jamaah haji yang pulang. oh, Jadi beliau Syekh Nawawi sebagai imam Masjidil Haram, imamnya Masjid Haram, dan juga seorang mu'alif kitab-kitab. Dan waktu itu masyhur di Al-Azhar. Jadi orang-orang yang pulang dari haji ini cerita nih. Oh, ada Syekh Nawawi gitu di Ada- sana. Karena Orang Banten lah. kebetulan kealiman hebatan Syekh Nawawi ditambah dengan informasi orang Tanara juga yang kebetulan paman dari Syekh Nawawi, Syekh Abdul Karim yang sosok mursyid tarekat gitu tuh, yang mumpuni terhadap bidang tasawuf, bidang sufisme gitu. Oh. Nah itu, jadi orang-orang pergi haji nih yang menyampaikan Informasi itu. kan ibarat orang dulu mah kan mau pulang mau pulang mau pergi haji tuh jauh-jauh hari kan ya, iya. Betul. jauh-jauh hari, nanti tanggal bulan Dzulhijjah pulangnya misalkan, nanti awal Dzulqa'dah pulangnya misalkan, itu jauh-jauh hari menceritakannya itu, dan informasi itu dibawa oleh para jamaah haji yang pulang. Itu yang disebut penyambutan berdasarkan informasi dari orang-orang yang pulang dari haji itu. Berarti Syekh Nawawi itu meskipun selama di Arab sana udah terkenal sampai Udah masuk penjuru desa-desa itu. iya, Biasa. karena mulut ke mulut tuh. Kayak saya aja naik haji 2024 kan nyebar di bawah saya nggak bayar, tiba-tiba pergi haji. Gimana itu Nggak ceritanya? Itu menarik tuh kayak gimana tuh. Iya. Menarik. Bisa nggak bayar tuh mereka Iya, gimana? nggak punya duit, nggak punya biaya, tiba-tiba berangkat haji, nggak bayar apa segala macam, malah hidup di sananya itu dikasih orang terus, nggak keluar modal sendiri. Kan itu menjadi sebuah hal yang khusus, yang beda. Orang berangkat haji mah pasti nabung ataupun apa. Betul. Ya kan? Itu diundang Sekian Pangeran tahun MS. menunggu lah. Saya mah kan nggak nunggu tahun-tahun, nah langsung. Nah, itu kita biar tahu tuh Kiai, biar sama-sama haji mungkin nanti Nah, gimana iya. caranya tuh Kiai. Itu nanti lain waktu. Abang mau nih Mama Gupton. Kita gak usah bahas Mama Gupton. Lanjut. Nah, berarti kan tadi kan yang dibawa oleh syekhnya itu adalah tarekat Qadariyah Naqsabandiyah. Qadariyah. Oh, Qadiriyah. Beda kan? Kalau Qadariyah itu firqah di dalam tubuh umat Islam, manhajnya manhaj Qadariyah. Kalau Qadiriyah itu nama tarekat. Tarekat Qadiriyah. Ya. Siapa pencipta dan pendirinya? Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau itu adalah kutub Rabbani, kutub Somadani, atau Sultanul Auliya. Sultanul Auliya. Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani. Ada yang bilang Jailani, ada yang bilang Jilani. Tapi sama Kiai artinya. Sama sebenarnya orang itu yang dimaksud. Seorang ulama besar, madhab Ahlussunnah wal Jamaah, akidahnya merujuk kepada Al-Asy'ari, ya kan, manhajnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, sedangkan fikihnya mengikuti madhab Imam Ahmad bin Hambal, tasawufnya mengikuti Imam Junaidi Al-Baghdadi.
Nah, kalau di Banten sendiri tarekatnya hanya Qadiriyah dan Naksabandia apa banyak ya? Banyak. Salah satu di antaranya yang kebetulan beriringan dengan TKN, Tarekat Qadiriyah Naksabandia, itu adalah Tarekat Syadziliyah. Nah, Tarekat Syadziliyah ini didirikan oleh seorang ulama besar dari Afrika, namanya Sayyid Syekh Abu Hasan Ali Asyadzili. Nah, kedudukan antara Sayyid Abu Hasan Ali Asyadzili dan Sayyid Syekh Abdul Qadir Jilani ini sama-sama kutub robaninya. Kutubul Warna. Kalau itu beda penyebarannya, bukan dari Syekh Abdul Karim. Beda. Beda lagi. Tuh. Nah, Tarekat Syadziliyah dikembangkan oleh Abuya Dimyati Cidahu. Dari siapa Abuya Dimyati Cidahu? Dari Badalhar. Badalhar itu nama aslinya adalah Syekh Ahmad Nahrawi. Syekh Raden Ahmad Nahrawi. Dari mana? Magelang, Watu Congol. Gunung Pring, dimakamkannya di Gunung Pring. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren di Watu Congol. Dulu tahun 1947 jadi tempat muktamar NU. Yang terakhir kalinya diikuti oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari Tebuirang. Oh. Jadi beliau itu mustasar PBNU. Dulu namanya bukan PBNU, tapi Hufbestur Nahdlatul Ulama. Belanda. Masih bau-bau Belanda. Hufbestur Nahdlatul Ulama. Agak susah ngomongnya. Itu bahasa Belanda. Iya, kalau sekarang mau PBNU lah. Enggak PBNU biar gampang kan. Iya, Nah, benar. sebelum lanjut pakai kopi udah datang nih. Boleh? Kopi. Opa, kopi opa. Iya. Jadi tahun 1947 muktamar di Magelang bertempat di Watu Congol. Watu Congol. Dan uniknya Badalhar ini, gurunya Abuya Dimyati ini, dikasih waktu untuk sambutan sebagai ketua panitia muktamar NU itu. Beliau hanya ucapan Assalamualaikum dan beberapa kata yang tersampaikan. Jadi nggak panjang-panjang ngomongnya, nggak sambutan panjang lebar, nggak pakai dal, nggak apa. Cukup begini bahasa. Sampeyan pun NU toh, gitu doang. Kalimat kayak begitu cukup ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, berarti cuma salam, Salam. ngomong bahasa Jawa itu, baru Iya. tutup. Tuh. Sampeyan pun NU toh. Pun NU toh. Nah, Ngerti kan Gus? Enggak. Nah, Badalhar ini dari mana? Dari Syekh Ahmad Muhtarom Mekah. Oh. Nah, jalur Syekh Ahmad Muhtarom ini sambung ke terus bersanad sampailah kepada Syekh Ahmad Ibnu Athaillah Al-Iskandari, pengarang kitab Syarah Hikam. Syekh Ahmad Ibnu Athaillah Al-Iskandari atau Al-Sekendari, Sekendari sih biasa. kalau bahasa kita nyebut Sekendari. padahal mah yang pas itu yang pas ya. Syekh Ahmad Ibnu Athaillah Al-Iskandariyah. Iskat. Nama Itu yang tepat tuh. Nama tempat tuh. Skandari siapa yang namain berarti? Biar cepat, biar gampang. Kalau orang kita mah kan Iskandar tuh Sekendar. Oh gitu. Asal aja kan kita orang menyebutnya itu. Nah, jadi beliau itu murid daripada Syekh Abul Abbas Mursi. Abul Abbas Al-Mursi itu asli Spanyol. Iya. Dari Spanyol. Iya, Mursia. Mursia itu bagian daripada Spanyol. Asli dari Spanyol. Asli Orang Spanyol. Eropa berarti. Orang Eropa itu. Wajahnya wajah Eropa, Spanyol itu. Wajah Eropa tapi tarekat. Iya. Oh, gitu. Negeri Matador pan itu. Oh. Spanyol. Nah, Abul Abbas Al-Mursi ini murid utama Syekh Sayyid Abu Hasan Ali Syadzili. Tuh, Syekh Sayyid Abu Hasan Ali Syadzili ini punya guru namanya Syekh Abdus Salam Mashish. Mas. Syekh Abdus Salam Mashish ini waktu bayinya ditiup oleh Syekh Abdul Qadir Jailani.
Berarti pucuk literally ditiup pakai Iya, gitu. gitu. Jadi ada eh opahnya. Syekh Abdul Qadir Jailani dapat ilham ataupun hidayah atau isyarah dari langit untuk datang ke Afrika di Tunisia untuk menyambut kelahiran seorang wali besar, ulama besar yang akan mewarnai kehidupan sufisme atau tasawuf di dunia, yang lahir di sebuah kampung kecil. Sementara posisi Syekh Abdul Qadir itu ada di Baghdad. Baghdad ke Afrika, Tunisia. Coba, bayang. Jauh kan itu. Bisa lewat rel. Nah, dapatnya dari mana? Langit yang informasikan dari Allah lah. Ini namanya maco langit, Gus. Gak nyampe kan kamu? Berarti pakai Istilahnya informasi langit lebih gampang. iya. Jadi Allah yang ngasih petunjuk kepada Syekh Abdul Qadir Jailani untuk mendatangi Tunisia. sebuah negeri di daerah Tunisia di Afrika Utara untuk menyambut kedatangan atau kelahiran seorang bayi yang akan nanti mewarnai dan akan melanjutkan Dunia sufisme. dunia tarekatnya Syekh Abdul Qadir kelak di kemudian hari gitu. Dengan nama yang berbeda tadi, Apanya? tarekatnya atau sama tadi? Sajiliyah ya, Ge? Apa namanya Abdus Salam bin Masis ini ngikutin tarekatnya Syekh Abdul Qadir. Qadir. Tetapi keburu meninggal dulu Syekh Abdul Qadir. Jadi Syekh Abdul Salam bin Masis ini berguru kepada muridnya. Gitu. Karena waktu datang menyambut kelahiran bayi yang disebut nanti Abdul Salam Masis ini sudah sepuh. Syekh Abdul Qadirnya ini sudah sepuh. Mungkin yang dimaksud datang ke sini nih untuk meneruskan jejak beliau memimpin sufisme di dunia Islam ini. Ini orangnya nih yang ditakdirkan oleh Allah di negeri Tunisia. Berarti emang harus maksudnya Turun temurun? nggak, bukan Bang. Gimana? Berarti emang ada beberapa orang yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan dari lahir Iya. untuk jadi ulama besar. Ulang besar. Makanya diamankan. Khawatir ada pergaulan bebas.